Selamat pagi, Pak. Berikut saya akan menjawab pertanyaan untuk ujian tengah semester. Analisis perancangan perusahaan kelas C. Perkenalkan, Pak. Nama saya Jamichael Daniel Damanik, NIM 170403-115. Untuk pertanyaan yang pertama, apa kegunaan studi kelayakan? Kegunaan studi kelayakan secara umum bagi perusahaan yaitu mempermudah perusahaan untuk mendapatkan pendanaan bisnisnya dari investor, kreditor, pemerintah, pemegang saham, dan masyarakat. Adapun kegunaan ataupun manfaat studi kelayakan lebih khususnya, yang pertama manfaat ekonomi atau financial benefit, itu mengurangi atau menghindari risiko kerugian, memudahkan perencanaan, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, dan memudahkan pengendalian. Kemudian yang kedua manfaat sosial, yang pertama dapat memperkirakan manfaat suatu pelaksanaan proyek, kemudian menghindari pandangan negatif terhadap pembangunan suatu proyek. Lanjut ke pertanyaan kedua, apa beda studi kelayakan bisnis dengan studi kelayakan proyek? Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tapi juga saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Sedangkan studi kelayakan proyek merupakan penelitian tentang layak atau tidaknya suatu proyek dibangun atau untuk dalam jangka waktu tertentu. Kedua studi ini harus dilakukan sebelum memulai suatu bisnis atau proyek. Hal ini dikarenakan studi tersebut mampu memberikan gambaran terhadap apa yang akan terjadi di depan, sehingga kita mengetahui risiko apa yang akan kita terima, sehingga juga dapat memutuskan yang terbaik atas kelanjutan bisnis dan proyek tersebut. Jadi dapat disimpulkan dengan demikian, perbedaan antara studi kelayakan bisnis dengan studi kelayakan proyek adalah terletak pada kegiatannya. Studi kelayakan bisnis lebih fokus pada bisnis dan kegiatan bisnis tersebut seperti pemasaran, teknis, keuangan, serta sosial ekonomi. Sedangkan studi kelayakan proyek lebih fokus pada proyek yang bersifat investasi untuk jangka waktu tertentu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jelaskan berbagai studi kelayakan yang ada dan manfaatnya. Adapun berbagai studi kelayakan antara lain, yang pertama studi kelayakan bisnis yaitu suatu penelitian tentang berbagai aspek yang meliputi aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, serta teknologi, hingga aspek manajemen dan keuangan, yang semuanya digunakan sebagai penelitian studi kelayakan, dan hasil penelitian tersebut digunakan untuk mengambil sebuah keputusan apakah bisnis ini dapat dikerjakan, ditunda, ataupun dihentikan. Nah, manfaat dari studi kelayakan bisnis yaitu memberikan gambaran terhadap apa yang akan terjadi di depan pada bisnis, sehingga diketahui risiko apa yang akan diterima dan dapat memutuskan tindakan terbaik atas kelanjutan bisnis. Yang kedua itu studi kelayakan proyek, yaitu penelitian tentang bisa atau tidaknya suatu proyek dilaksanakan dengan berhasil. Manfaat studi kelayakan proyek yaitu mengetahui apakah proyek tersebut menguntungkan untuk para stakeholder, sehingga diketahui apakah proyek tersebut layak dilanjutkan atau tidak. Kemudian yang keempat, pertanyaannya, jelaskan aspek-aspek dalam studi kelayakan. Aspek-aspek dalam studi kelayakan antara lain, yang pertama aspek hukum, yaitu menganalisis kemampuan pelaku bisnis dalam memenuhi ketentuan hukum dan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis di wilayah tertentu. Kemudian yang kedua, aspek lingkungan, yaitu aspek yang menganalisis kesesuaian lingkungan sekitar, baik itu lingkungan operasional, lingkungan dekat, maupun lingkungan jauh, dengan ide bisnis yang dijalankan. Kemudian yang ketiga adalah aspek pasar dan pemasaran, yaitu aspek yang menganalisis potensi pasar, intensitas persaingan, market share yang dapat dicapai, serta menganalisis strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk mencapai market share yang diharapkan. Kemudian yang keempat, aspek teknis dan teknologi, yaitu aspek yang menganalisis kesiapan teknis dan ketersediaan teknologi yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah bisnis. Analisis aspek teknis dan teknologi menjadi sebuah keharusan untuk menghindari adanya kegagalan bisnis pada masa yang akan datang, sebagai akibat karena adanya masalah teknis. Kemudian aspek yang kelima yaitu aspek manajemen dan sumber daya manusia. Aspek manajemen dan sumber daya manusia menganalisis tahap-tahap pelaksanaan bisnis dan kesiapan tenaga kerja, baik tenaga kerja kasar maupun tenaga kerja terampil yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Dan yang terakhir adalah aspek keuangan, yaitu aspek yang menganalisis besarnya biaya investasi dan modal, serta tingkat pengembalian investasi dari bisnis yang dijalankan. Analisis dapat berubah cash flow, payback period, net present value, internal rate of return,
benefit cost ratio, profitability index, dan break-even point. Kemudian pertanyaan yang kelima, menurut saudara, pelajaran apa atau materi kuliah apa yang digunakan dalam menyusun studi kelayakan? Menurut saya, mata kuliah yang digunakan dalam studi kelayakan antara lain pendidikan kewarganegaraan. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan membantu membuka wawasan studi kelayakan dari aspek hukum. Itu menjelaskan hak dan kewajiban secara hukum dalam menjalankan bisnis atau proyek. Kemudian mata kuliah yang kedua adalah sistem lingkungan industri. Mata kuliah sistem lingkungan industri digunakan dalam analisis aspek lingkungan, yaitu kesesuaian lingkungan sekitar, baik lingkungan operasional, dekat maupun jauh, dengan ide bisnis yang kita jalankan. Kemudian yang ketiga itu mata kuliah kewirausahaan berbasis teknologi. Nah, mata kuliah ini digunakan dalam analisis aspek pasar dan pemasaran, karena dipelajari mengenai potensi pasar, intensitas persaingan, market share, kemudian serta strategi pemasaran. Dan yang keempat itu mata kuliah perencanaan dan pengenalan produksi beserta perancangan tata letak fasilitas. Nah, kedua mata kuliah ini digunakan dalam analisis aspek teknis, yaitu mulai dari peramalan permintaan, proses produksi, pengenalan persediaan, hingga menentukan layout dan fasilitas yang harus dipersiapkan dalam pengoperasian bisnis ataupun proyek yang akan kita jalankan. Kemudian yang kelima adalah organisasi manajemen perusahaan industri dan juga mata kuliah psikologi industri. Nah, kedua mata kuliah ini digunakan dalam analisis aspek organisasi, yaitu menganalisis tata pelaksanaan bisnis dan kesiapan tenaga kerja, sampai dengan keefektifan struktur organisasi dalam menjalankan sebuah bisnis atau proyek. Dan yang keenam adalah ilmu ekonomi, biaya, dan juga ekonomi teknik. Nah, ketiga mata kuliah ini digunakan dalam menganalisis aspek finansial, yaitu bagaimana menilai supply dan demand, memahami laporan keuangan dengan baik, dan menentukan kelayakan dengan cash flow, payback period, net present value, internal rate of return, benefit cost ratio, profitability index, dan break-even point. Demikianlah yang dapat saya jawab untuk soal ujian tengah semester. Terima kasih.